Laga timnas Indonesia versus Arab Saudi berlangsung di stadion mewah. Mauro Zulstra, striker idaman Sintayong, tegaskan segera proses WNI. Marcelino Ferdinand sambut oleh Romeni. AFC puji setinggi langit sekuat Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga perdana timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal digelar di stadion mewah. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi pada laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 September 2024. Federasi Sepak Bola Arab Saudi yakni SAFF sudah mengumumkan terkait laga perdana kontra timnas Indonesia. SAFF menunjuk Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah sebagai lokasi penyelenggaraan laga kontra timnas Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan di laman Facebook resmi milik SAFF. Penampilan pertama kami di final kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar di Stadion King Abdullah Sports City, tulis pernyataan resmi SAFF. King Abdullah Sports City merupakan stadion mewah yang dimiliki oleh Arab Saudi. Stadion tersebut terletak di kota Jeddah. Stadion itu bisa menampung 62.000 supporter. Selain itu, stadion tersebut juga dijuluki sebagai The Shining Jewel atau permata yang bersinar. Stadion tersebut sudah menggelar banyak event kelas internasional, baik sepak bola maupun non-sepak bola. Gelandang timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand tidak mempermasalahkan jika nantinya PSSI mendatangkan pemain diaspora tambahan untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino mengatakan selama pemain diaspora ini memiliki kualitas, ia akan selalu mendukung keputusan PSSI maupun sang pelatih di timnas Indonesia. September 2024, timnas Indonesia akan memulai perjuangan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang mana timnas Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Demi bersaing di babak ketiga, PSSI kabarnya sedang mencari penyerang berkualitas untuk membantu perjuangan timnas Indonesia. Salah satunya adalah oleh Romeni. Marcelino menegaskan tidak masalah jika nantinya ada penyerang baru di dalam skuad timnas Indonesia. Terpenting dalam pandangan Marcelino, pemain itu bisa memberikan dampak positif kepada timnya, termasuk oleh Romeni. Ya, kalau pemain barunya sangat berkontribusi dan baik, kenapa enggak? Kata Marcelino Ferdinand. Ia mengatakan kehadiran pemain baru akan membuat persaingan di barisan depan timnas Indonesia semakin sengit. Mantan pemain KMSK Denze itu pun menyambut positif kondisi tersebut. Itu juga baik buat kita. Dan juga baik buat kompetisi pemain. Itu juga sangat baik buat tim, kata Marcelino Ferdinand. Striker keturunan yakni Mauro Zulstra ngebet membela timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini bahkan belak-belakan menebar kode. Mauro Zulstra mengatakan bahwa dirinya sempat masuk radar PSSI, akan tetapi sejauh ini masih belum dihubungi secara resmi. Saya masuk list mereka, PSSI, dan mereka tertarik, tapi saya belum dihubungi secara resmi. Agen saya juga belum dihubungi oleh mereka, jadi belum berkomunikasi secara resmi, ucap Mauro Zulstra. Mauro pun berharap bahwa Ferdi Vadim bisa membantunya agar dirinya membela timnas Indonesia di masa mendatang. Saudara Irfan Bahdim ini juga yang kerap membantu pemain keturunan lain untuk menjadi WNI. Dia, Fardi, bukan agen saya secara resmi, tapi tentu dia bisa membantu saya untuk menghubungkan dengan PSSI. Saya punya statistik yang bagus, dan saya pikir bisa bermain di sana di timnas Indonesia kalau PSSI mengundang saya, tegas Mauro Zulstra. Striker berusia 19 tahun ini juga menebar kode.
Ia sudah memfollow Instagram resmi PSSI dan juga Timnas Indonesia. Selain itu, bio Instagramnya juga menunjukkan jam pasir. Tandanya ia menunggu sesuatu yang sedang diproses. Adapun tenaga ahli Menteri Kemenpora yakni Hamdan Hamidan juga mengaku bahwa top skor kedua Liga Belanda U23 itu sudah masuk ke list sejak lama. Tahun lalu, kami list beberapa opsi pemain depan diaspora, dan Mauro ini masuk dalam list 10 pemain depan yang potensial, ucap Hamdan Hamidan. Data Mauro Zylstra sudah lama terdaftar di list Kemenpora dan statistik. Video pertandingan juga sudah dikumpulkan. Selain statistik dan video, kami juga mendapatkan laporan terkait kemampuan Mauro dari pelatihnya sekitar bulan September-Oktober 2023, tegas Hamdan Hamidan. Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong akan memimpin pasukannya pada duel sengit bulan September melawan Arab Saudi dan juga Australia. Datang sebagai perwakilan Asia Tenggara, skuad Garuda akan menjalani laga sengit selama babak kualifikasi. Namun, ambisi membawa nama Indonesia lebih jauh tentu membuat semua pemain siap habis-habisan. Apalagi Sintayong baru mendapatkan perpanjangan kontrak setelah sukses membangun skuad yang cukup solid. Konfederasi Sepak Bola Asia yakni AFC ikut menyoroti perjalanan timnas Indonesia di ajang tersebut. Laga kandang melawan Australia yang akan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dipastikan akan dihadiri puluhan ribu penonton. Supporter Indonesia siap memberikan dukungan penuh karena timnya benar-benar diuji melawan tim-tim kuat. Ini akan menjadi kesempatan yang monumental bagi sepak bola Indonesia saat tim Garuda yang akan memulai debutnya di babak kualifikasi Piala Dunia FIFA, memainkan pertandingan kandang pertama mereka di putaran ketiga melawan Australia pada match kedua. Dan para pendukung Indonesia yang penuh semangat dijamin akan hadir dalam jumlah besar untuk mendukung tim nasional mereka pada tanggal 10 September, tulis AFC. AFC menilai bahwa ini akan jadi momentum bagi Sintayong untuk balas dendam. Sebelumnya mereka dipermalukan oleh Irak dengan skor 5-1 pada putaran kedua lalu. Kali ini Indonesia akan datang dengan misi membuktikan diri bahwa mereka sudah memiliki kualitas yang berbeda. Indonesia asuhan Sintayong hanya dikalahkan oleh juara grup Irak di putaran kedua dan sekarang akan mencoba untuk membuat kehadiran mereka terasa di grup yang berisikan tim-tim raksasa seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Setelah membuka kampanye mereka dengan laga tandang di Arab Saudi, Indonesia akan menjamu negara tetangga Australia 5 hari kemudian di kandang sendiri. Lanjut AFC. Pada pertemuan di Piala Asia 2023 lalu, Indonesia harus tumbang dengan skor 4-0 saat berhadapan dengan Australia. Kembali bertemu tim berjuluk Scores tersebut, skuad Garuda siap memberikan perlawanan sengit.